ada satu tugas lagi yang harus dilakukan Wulan, yaitu menemui Bastian, ayah Kirana, mantan suaminya, untuk memberitahukan tentang rencana pernikahan Kirana yang tidak lama lagi. Sekaligus memintanya untuk menjadi wali nikah Kirana, anak kandungnya. Wulan datang saat Miranti tidak ada di rumah. Hanya ada Bastian dan anak bungsunya di rumah. Ia datang dengan diantar Avandi, tapi suaminya itu menunggu di mobil. Ia tidak mau ikut turun. Aku di mobil saja, takut mengganggu yang mau reunian. Kodanya pada istrinya yang berbuah sebuah cubitan di perutnya. Jangan salahkan kalau terjadi JLBK ya, ucap Wulan sambil keluar dari mobil. Serasa bermimpi, Bastian melihat mantan istrinya berdiri di ambang pintu rumahnya. Masih cantik, malah tambah cantik dalam kedewasaannya. Bastian berdiri kaku dengan bibir bergetar. Gelora cinta masih terasa hangat memaku jiwa. Rasa rindu begitu berat menghimpit dada. Tapi kemarahan juga begitu dahsyat membakar hatinya. Apa kabar Bastian? Boleh aku masuk? Untuk apa kamu ke sini? Dingin suaranya, mengalahkan segala rasa yang ada. Wulan duduk tanpa dipersilahkan. Suasana ruang tamu itu masih seperti ia tinggalkan dulu. Tidak ada tambahan perabot apapun. Hanya terlihat sudah usang dan tua. Ini tentang Kirana. Untuk apa kamu urusi dia? Bukankah dia sudah kamu buang dari hidupmu tanpa pernah peduli sedikit pun? Apakah selama aku tidak ada, kamu mengurusinya dengan baik? Tajam pertanyaan Wulan. Tercekat hati Bastian ditanya seperti itu. Karena ia sangat sadar bahwa selama itu ia membuat jarak dengan anak gadisnya itu yang wajahnya sangat mirip dengan Wulan. Yang pasti, meski tanpa sentuhan kasih sayang ibu kandungnya, ia tumbuh sehat sampai dewasa. Sekarang, ia sudah bahagia dengan suaminya. Tolong jangan usik dia. Terdengar orang memberi salam. Rupanya Miranti yang datang. Ia sangat terkejut melihat Wulan datang dan tengah duduk berdua saja dengan Bastian. Miranti tak suka itu, tapi hatinya juga menciut. Wulan pasti akan marah karena Miranti sudah membohonginya selama ini. Tapi mungkin pula Wulan belum tahu apa-apa tentang Kirana. Sebelum Wulan marah-marah, maka dia dulu yang akan marah. Semoga Wulan takut. Kamu, apa maksudmu datang menemui Bastian saat aku tidak ada? Mau merusak rumah tanggaku? Mau merayu Bastian agar dia mau kembali padamu? Jangan mimpi Wulan, kamu sudah melukai hatinya dan mencampakkannya serta menyanyiakan Kirana. Kamu wanita yang tidak punya hati dan tidak bertanggung jawab. Bastian mengerutkan kening. Kok Miranti kenal dengan Wulan? Kapan mereka pernah bertemu? Apa kabarmu Miranti? Wulan bertanya dengan tenang sambil mengulas senyum. Gak usah marah-marah, Nyonya Bastian. Aku memang pernah pergi meninggalkan mereka. Itu kesalahan yang terpaksa harus aku lakukan demi kebaikan semua. Sekarang aku datang bukan untuk mengusik kebahagiaan kalian, tapi untuk menagih janji dan pertanggungjawabanmu atas apa yang telah kamu lakukan pada anakku, Kirana. Tanggung jawab apa yang kamu tuntut dari Miranti? Kamu justru harus berterima kasih karena Miranti sudah mengurus dan menyayangi Kirana sampai ia lulus kuliah. Bastian membela istrinya. Itu terasa menyakitkan bagi Wulan. Wulan meletakkan setumpuk kertas di meja yang rupanya bukti transfer uang.
Aku minta pertanggungjawabanmu atas semua uang ini. Karena ternyata Kirana tak pernah menerima 1 sen pun uang yang aku kirimkan padamu setiap bulan selama bertahun-tahun. Ia kamu jadikan babu di rumahnya sendiri. Harus melayani semua kepentingan kamu, suamimu, dan anak-anakmu. Bahkan kau tak mengizinkannya sekolah dengan dalih tidak punya uang. Sampai Kirana harus menjadi kuli di toko orang lain demi bisa melanjutkan sekolahnya. Lalu ketika dia tidak mau, dipaksa berhenti kuliah dan dipaksa menikah dengan lelaki pilihanmu, dia kau usir. Sadar enggak kamu, Miranti? Rumah ini aku yang membeli, kok malah anakku kau usir dari rumah ini. Dan kamu sebagai ayahnya tutup mata atas apa yang dilakukan istrimu terhadap Kirana, anak kandungmu sendiri. Kamu tidak tahu apa-apa, Wulan. Jangan menyalahkan Miranti. Kamu pergi begitu saja, mengabaikan tanggung jawab pada anakmu. Miranti yang menggantikan tanggung jawabmu. Sekarang datang-datang marah-marah pada Miranti. Wulan merasa sedih sekali melihat sikap Bastian. Lelaki yang begitu dipujanya dulu ternyata begitu membela wanita lain yang telah membuat putri mereka menderita. Aku pernah datang ke sini ketika Kirana berusia 5 tahun. Aku mau menyebut Kirana agar tidak menjadi beban kalian. Tapi wanita itu menangis-nangis memohon agar aku tidak mengambil Kirana. Katanya, kalau aku mengambil Kirana, kamu ayahnya akan sangat terpukul karena tidak sanggup berpisah dari Kirana. Ia bersumpah akan merawat dan menyayangi Kirana seperti anak kandungnya sendiri. Karena tak tega melihatnya memohon-mohon maka aku setuju meninggalkan Kirana dalam pengasuhannya. Toh ada ayah kandung yang mendampingi Kirana. Oleh karena aku tidak bisa merawat Kirana secara fisik, maka setiap bulan aku mengirimi uang agar tidak terlalu membebani kalian. Aku ingin Kirana bisa hidup layak. Kau lihat sendiri berapa besaran uang yang aku transfer pada istrimu itu setiap bulan. Tak sepantasnya ia memperlakukan Kirana seburuk itu, sementara semua hak Kirana diambilnya untuk bersenang-senang dengan anak-anaknya. Miranti menunduk, sedang Bastian menatap tak percaya. Sungguh, baru sekarang ia mendengar tentang semua ini. Selama ini, ia memang menjadi lelaki yang menutup diri dari istri dan anak-anaknya. Meski sudah suami istri, tapi ia tidak pernah merasa dekat secara batin dengan Miranti. Meski Kirana tinggal satu rumah dengannya, tidak pernah ia bertanya apapun tentang putrinya itu. Ia biarkan semua mengalir begitu saja. Ia percaya Miranti sanggup mengurus rumah tangga mereka dengan baik. Ketika Kirana memilih tinggal di tempat kos, ia pun percaya pada keterangan Miranti bahwa Kirana ingin tinggal dekat dengan kampusnya karena jadwal kuliahnya semakin padat. Ternyata putrinya itu diusir. Aku datang ke sini bukan untuk mengungkit semua ini, tapi kalian menerimaku dengan begitu sinisnya. Terpaksa aku bongkar semua ini agar kamu tahu bagaimana istrimu itu memperlakukan Kirana. Aku takkan berlama-lama. Aku hanya ingin memberitahukanmu bahwa hari Sabtu 2 minggu lagi Kirana akan menikah. Aku minta kamu bisa hadir untuk menjadi wali nikahnya. Akad nikahnya serta acara syukurannya diadakan rumah papaku, kakek Kirana. Kamu tahu kan alamatnya? Dulu kamu pernah ke rumah itu, pasti masih ingat. Wulan segera berdiri, tak ingin berlama-lama di rumah itu. Kirana kan sudah menikah, bagaimana mungkin dia menikah lagi? Proses Bastian.
Suaminya sudah meninggal. Wulan segera berlalu meninggalkan rumah itu, meninggalkan Bastian yang segera menumpahkan amarahnya pada sang istri, Miranti. Ia melampiaskan kemarahannya atas perbuatan Miranti pada Kirana. Ia melampiaskan kekesalannya karena selama itu Miranti membohonginya. Ia melampiaskan emosinya karena di hatinya ternyata masih ada rasa. Ada notifikasi pesan masuk di ponsel Kirana dari ayahnya. "Maaf, ayah tidak bisa hadir pada acara pernikahanmu." Singkat pesan itu, tapi sangat mengejutkan Kirana dan semua orang. Bagaimana mungkin Bastian tidak hadir? Dia kan harus jadi wali nikah Kirana. Bergegas Wulan mendatangi rumahnya, tapi yang ditemuinya Miranti dengan mata sembab habis menangis. "Kau yang membuat dia pergi. Kalau kau tidak datang, tentu hidup kami masih baik-baik saja. Sekarang sudah 2 hari dia pergi. Tak ada yang tahu ia pergi kemana." Miranti menyambut Wulan dengan segala kemarahannya. Wulan tidak mau meladeni wanita yang sedang panik dan marah itu. Buang-buang waktu saja. Wulan mendatangi kiosnya, tapi kata tetangga kiosnya, kios itu sudah 2 hari tutup. Wulan mencoba mencari Arman, kakak kandung Bastian yang dulu tinggal di kampung. Ia bisa menggantikan Bastian sebagai wali nikah Kirana. Tapi ternyata Arman sudah pindah entah kemana sejak kedua orang tuanya meninggal dunia. Tetangga di kampungnya tidak ada yang tahu Arman pindah kemana. Terpaksa saat menikah nanti Kirana dinikahkan oleh wali hakim. Hari H sudah semakin dekat. Kenapa harus pakai wali hakim? Ayahnya kemana? Tanya kakek yang hari itu baru sampai di Padang. Wulan menceritakan semuanya, bahwa Bastian menghilang. Ia tidak mau hadir di pernikahan Kirana. Ponselnya tidak pernah aktif. 2 hari kemudian, Bastian pasti datang. Ia akan menjadi wali nikah Kirana. Tidak perlu memakai wali hakim, ujar kakek. "Benar, Pak? Papa bertemu dia di mana?" tanya Wulan. Terpaksa Papa memakai ilmu lama Papa. Orang-orang Papa berhasil menemukannya, lalu memaksanya agar mau menjadi wali nikah putri kandungnya, dan sebuah toko beserta isinya menjadi miliknya. Berikut sedikit nasihat agar ia menjadi ayah yang baik bagi anak-anaknya dan suami yang baik bagi istrinya. Bersambung.